Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik. Puji Tuhan. Pagi, Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa dan ibadah singkat. Siapa yang bersedia? Silakan. Tidak ada yang bersedia? Kalau begitu, Ibu tunjuk saja ya. Ibu minta kepada Natalia Marleti untuk memimpin kita di dalam doa dan ibadah. Pre-memory. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita selanjutnya, Ibu mau bertanya nih, apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan, Bu. Baik, benar sekali ya. Terima kasih Putri untuk sudah memberitahukan kepada kita tentang materi minggu kemarin. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih, apakah kalian masih ingat apa makna dari dampak hidup beriman dan berpengharapan itu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Silahkan Natalia. Maknanya kita semakin dekat dengan Tuhan, Bu. Ya, apakah ada lagi? Menyerahkan hidup kepada Tuhan, Bu. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Putri Febrianti dan Natalia Marleti. Pre-memory. Berarti materi minggu kemarin sudah hafal semua ya, berarti sudah paham semua. Nah, berarti kita akan melanjutkan ke dalam materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, apakah di sini ada yang di rumahnya selalu beribadah, selalu berdoa, dan membaca Alkitab? Apakah ada? Kadang-kadang, Bu. Kadang-kadang. Ada lagi? Kadang-kadang juga, Bu. Sama, Bu. Berarti nanti harus ditingkatkan ya, karena berdoa dan membaca Alkitab serta beribadah itu wajib dilakukan oleh kita orang Kristen. Pre-memory. Nah, selanjutnya dalam kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, tentunya pasti ada manfaat dan tujuan. Nah, di sini Ibu akan share screen dulu ya. Kita lihat apa manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, baik. Kita akan lihat manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana supaya kita dapat selalu ingat bahwa setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu adalah kewajiban bagi kita orang Kristen, terutama bagi kalian siswa SMP. Nah, kemudian ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama itu supaya mampu memahami makna setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, kemudian yang kedua itu dapat menjelaskan pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Kemudian supaya dapat menerapkan sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, membaca Alkitab. Kemudian yang keempat itu supaya dapat mengerti apakah sebenarnya doa dijawab sesuai dengan permintaan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam penjelasan
materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, Ibu akan menceritakan sebuah cerita, yaitu kisah Daniel di Gua Singa. Tahu kan siapa itu Daniel? Tahu, Bu. Nah, baik. Di sini Ibu akan menceritakan kisah ini, yaitu yang terdapat dalam Daniel pasal 6. Pre-memory. Nah, setelah kita mendengar cerita ini, apakah ada tanggapan dari kalian? Apa yang kalian dapat dari cerita ini? Ya, apa yang kalian dapat dari cerita ini? Siapa yang mau berbagi untuk kita? Silahkan, jika ada yang ingin berbagi pendapatnya. Apa yang dia dapat dari cerita Daniel di Gua Singa ini? Daniel tetap percaya sama Tuhan, Bu. Baik, Apapun ada yang lagi? Ya, silahkan Putri, lanjut. Sudah, Bu. Daniel tetap percaya kepada Allah apapun yang terjadi, Bu. Dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa walaupun orang tuh kan melarang dia doa loh, Bu. Tapi dia rela masuk gua singa gitu, Bu. Ya, bagus sekali ya Putri Febrianti. Apakah ada lagi? Nata atau Rani atau teman-teman yang lain? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada. Nah, betul apa yang dikatakan Putri Febrianti. Nah, cerita dari Daniel di Gua Singa ini berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana seperti apa yang dikatakan oleh Putri tadi, bahwa walaupun Daniel diancam untuk dimasukkan ke dalam Gua Singa jika berdoa kepada Tuhan, tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Ini artinya menunjukkan kesetiaan Daniel di dalam beribadah, berdoa. Nah, ini adalah sangkutannya di dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, selanjutnya, Ibu ingin kalian menonton sebuah video penjelasan dari materi kita pada hari ini. Ibu ingin kalian mencatat hal-hal penting apa saja yang kalian dapatkan dari penjelasan materi kita pada hari ini. Nah, tunggu sebentar ya. Ibu akan memutar videonya. Apakah kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik. Silakan diperhatikan ya. Pre-memory. Gimana anak-anak? Setelah menonton videonya, apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ingin bertanya. Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu ingin menjelaskan, mengulang lagi penjelasan dari apa yang sudah kalian tonton untuk memperjelas materi kita pada hari ini. Ibu share screen sebentar ya.
materi yang pertama yaitu mengenai makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, makna dari beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab ini yaitu suatu kegiatan kita yang kita lakukan, kita sebagai orang Kristen, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu seperti kita beribadah. Beribadah itu kan cara kita untuk menyembah Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kemudian berdoa itu yaitu cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian membaca Alkitab adalah di mana kita dapat mengenal Allah di dalam Alkitab, dan kita juga dapat mengetahui firman-firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian selanjutnya mengenai pentingnya setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja Kristen, yaitu yang pertama itu dapat mewujudkan iman dan kepercayaan kepada Allah. Nah, tentunya jika kita setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengembangkan iman dan kepercayaan kita kepada Allah, itu dengan cara kita beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu. Nah, kemudian yang kedua, menghasilkan pencerahan hidup. Nah, dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita setia beribadah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pencerahan dalam kehidupan kita. Kita akan mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Nah, kemudian dapat meningkatkan sikap sosial. Nah, ini berkaitan dengan kita manusia. Nah, kita manusia kan adalah manusia. Kita adalah makhluk sosial. Nah, di dalam kita setia beribadah dan berdoa serta membaca Alkitab juga dapat meningkatkan sikap sosial kita. Contohnya saja di saat kita beribadah. Nah, kita beribadah itu kita ke gereja, maka kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan bersosialisasi dengan orang. Nah, di sini berarti meningkatkan sikap sosial kita. Nah, kemudian selanjutnya sikap yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, seringkali kita meremehkan sikap kita dalam yang benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Contohnya saja di dalam kita beribadah. Misalnya kita ke gereja, misalnya kita memakai pakaian yang tidak sopan atau bagaimana. Padahal itu menunjukkan sikap kita di dalam kita beribadah. Contohnya pakaian saja. Pakaian yang rapi itu menunjukkan bahwa kita menghargai Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan pakaian yang bersih, pakaian yang rapi. Salah satu contohnya adalah saat cerita Alkitab itu saat Tuhan meminta Abraham untuk datang kepadanya. Di sana Tuhan meminta dia untuk membersihkan dan melepas kasutnya. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian saat kita beribadah masih banyak kita lihat banyak yang memegang HP. Misalnya saat berdoa syafaat, pasti ada yang memegang HP. Dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pembacaan Alkitab, pasti masih banyak yang scroll-scroll IG, kah, TikTok. Itu sebenarnya adalah sikap yang salah. Nah, sikap yang baik dan benar itu adalah kita benar-benar datang ke dalam gereja dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang bersih, terutama juga hati yang bersih. Kemudian saat kita berdoa, kita membaca Alkitab, mendengarkan firman itu, kita harus mendengarkannya dengan penuh sukacita dan dengan baik. Nah, kemudian apakah doa dijawab sesuai dengan permintaan? Nah, ini dapat kita lihat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 8 ini mengatakan bahwa jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, artinya apakah doa dijawab sesuai dengan permintaan? Di sini mengatakan bahwa sebelum kita meminta apapun yang di dalam doa kita itu, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita minta. Nah, artinya doa kita itu dijawab sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu.
Nah, sampai di sini untuk penjelasan materi kita pada hari ini. Apakah sudah mengerti? Atau ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Berarti sudah paham ya? Paham. Baik. Nah, baik kalau begitu. Di sini Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Nah, karena kita melalui Zoom meeting, nanti diskusinya lewat WA aja ya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusinya. Nah, tugasnya itu kita berapa orang ya? 4. Nah, berarti bagi 2 orang, satu kelompok 2 orang ya. Silahkan pilih sendiri orangnya. Nah, tugasnya itu yaitu kerja kelompok, di mana kalian dalam satu kelompok itu mewawancarai satu temannya, yaitu mengenai yang pertama itu bagaimana kesetiaannya dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kemudian, apakah melakukan doa pribadi dan membaca Alkitab. Kemudian yang ketiga, apakah keluarga temanmu melakukan ibadah keluarga. Nah, setelah kalian melakukan wawancara itu, kemudian kalian mengkaitkan dengan materi kita pada hari ini. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, mengkaitkan dengan materi, apakah teman kalian atau kalian itu sudah masuk ke dalam kriteria setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, kalau begitu Ibu kasih waktu 15 menit ya. Pre-memory. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, silahkan kelompok masing-masing men-sharingkan apa yang sudah didapatkan dari hasil kerja kelompoknya. Silahkan, kelompok siapa yang duluan? Kelompok saya, Bu. Baik, silahkan Natalia. Saya beranggotakan dengan Rani Indrianti. Nah, dari diskusi kami tentang bagaimana kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu teman kami. Nah, teman kami ini sudah melakukan semua itu, yaitu dalam beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Setiap hari mereka melakukan berdoa, doa pagi, doa malam, ada ibadah singkat gitu di dalam keluarga mereka. Jadi menurut kelompok kami, keluarga tersebut sudah termasuk kriteria dalam beribadah, berdoa, dan baca Alkitab setiap hari. Itu, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok Natalia Marleti. Tepuk tangan dulu dong, buka aja mic-nya, nggak apa-apa. Bagus sekali ya, teman-temannya Natalia Marleti sudah masuk ke dalam kriteria setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, gimana nih untuk Putri Febrianti dan kelompoknya? Apakah mau sharingkan? Silakan. Sudah. Ya, Tadi silakan, pas Putri. teman saya tuh, Bu, katanya sudah, Bu. Dia selalu beribadah, dia selalu berdoa, dia selalu baca Alkitab, Bu. Dia juga kalau ada keluarganya gitu, Bu, selalu juga ada ibadah keluarganya gitu, Bu. Terima kasih. Baik, berarti kedua kelompoknya mendapatkan hasil wawancara yang sangat bagus ya, di mana teman-temannya semua sudah masuk ke dalam kriteria setia beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Nah, ini adalah hal yang patut dicontoh. Oke, aplaus dulu dong. Nah, anak-anak, kita juga sudah mempelajari mengenai setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kita juga sudah melakukan diskusi kelompok, juga sudah mengkomunikasikannya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir sampai di sini. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita.
Apakah ada yang masih ingat apa pentingnya setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Baik, silakan Putri. Dapat menghasilkan pencerahan hidup. Yang pertama, Bu, karena kan ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu dapat membuat perubahan dalam diri kita sebagai orang percaya, Bu. Oke, baik. Berarti Putri sudah mengerti ya. Bagaimana teman-teman yang lain, sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, baik, kalau sudah mengerti. Nah, benar apa yang dikatakan Putri tadi, bahwa setiap beribadah dan berdoa bagi remaja SMP itu, yaitu supaya mendapatkan pencerahan hidup, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga dapat meningkatkan sikap sosial kita. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, berakhir sampai di sini. Tapi untuk minggu depan, Ibu ada memberikan PR untuk kalian. Nah, PR-nya itu yaitu membuat doa permohonan supaya Allah selalu membimbing kita untuk dapat baik dan benar dalam melakukan kewajibannya sebagai orang Kristen, yaitu setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab itu tadi. Nah, apakah sudah paham mengenai PR-nya? Nanti akan Ibu kirimkan di grup PA juga ya, PR-nya. Paham, Bu. Baik, kalau sudah paham, pembelajaran kita sampai di sini. Terima kasih ya untuk kerjasama teman-teman, anak-anak semua sudah bisa ikut kita dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu untuk berdoa. Pre-memory. Nah, pembelajaran kita sudah berakhir sampai di sini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai Yesus teladanku. Silahkan mencari materinya supaya kita minggu depan dapat belajar dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Shalom. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Shalom.